Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys, ada video terbaru yang akan kita bahas ya. Tak terima disebut kura-kura ninja. Bang Rasman Nasution marah besar nih gara-gara disebut kura-kura ninja ini oleh Farhad Abbas. Wah, ini kasusnya makin kemana-mana ini ya guys ya. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Siapa ini yang ngedit ya? Saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun dengan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Orang ini dulu ngakunya wartawan, sekarang dia ngakunya pengacara, ngakunya pengacara pejabat, padahal hanya mulutnya yang sangat besar. Kura-kura ninja ini waktu ribut dan menghajar di meja majelis hakim, sampai orang minta supaya dia sadar, berarti kura-kura ninja ini tidak sadar. Apakah dia dalam gangguan kurang obat atau pengaruh obat-obatan? Tolong diperiksa tes urin lagi nih kura-kura ninja. Oke, dan seluruh pengacara yang mendampingi dia ya. Kecuali Rihat Huta Barat, itu masih partner saya. Kalau yang lain, periksa tes urin. Ya. Terlalu berani mereka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Dan kita minta supaya majelisnya tegas, langsung masukin kandang kura-kura ninja. Dan masyarakat lihatlah, seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi. Tanya kalian ke Farhad, apa salah saya kepada dia? Saya nggak pernah makan uang dia 1 rupiah. Saya nggak pernah bermasalah dengan dia, tapi kok dia ganggu saya? Dia bilang saya kura-kura ninja. Saya hanya bilang dia membendo. Memang dia pakai bendo. Kalau dia bilang saya kura-kura ninja, apa? Saya kura-kura ninja. Kura-kura ninja bisa ngomong seperti ini. Kura-kura ninja itu dia tidak ada rumah, istri saya ada. Dia nggak ada istri, makanya dia jangan bawa istri. Loh, saya bawa istri saya kenapa? Ini orang sinting atau apa? Jangan kalian wawancarai dia. Aduh, kaget gue, kasihan sama mejanya. Guys, aku mau nanya kira-kira kalau misalkan ini dicek, si Rasman dicek tensinya kira-kira berapa per berapa ya guys ya? Coba tolong jawab. Pengacara sakit itu, gak usah dengerin. Dia tukang-tukang ngelapor, cengeng. FH itu gak usah dengerin. Pengacara sakit jiwa. Di mana aja dia selalu cari panggung. FH itu pengacara udah gak laku. Siapa yang mau pakai Farhad? Di mana-mana kalah kok. Hah? Kasus Vina aja kalah, gimana? Mau besar suara si FA? Wah, pelawak semua ini guys. Yang satu gak terima, dikatain kura-kura ninja. Yang satu masih bingung, gara-gara bisa naik ke atas meja, gara-gara siapa? Wah, pantesan nih ya. Setiap video yang FYP ya, aku lihat-lihat kok komentarnya, wah ini hujatan dari netizen semua nih guys. Luar biasa ini ya. Ternyata Oke, kita lanjut videonya. Sebenarnya gue tuh ngefans tahu sama Farhad Abbas itu, ngefans banget, apalagi pas dia waktu menangani kasusnya Vina. Berasa banget gitu gue. Ya Allah, mulia banget ya hati Farhad Abbas gitu ya, kagak dibayar kagak apa ya, walaupun dia numpang tenar gitu loh. tiba-tiba dia megang Agus, menangani kasusnya Agus. Ya Allah, jadi gedek gue, gedek segedek-gedeknya. Tapi sekarang dihina sama Firdaus, gue kok kayak sakit hati gitu ya. Apa cinta gue sama Farhad Abbas masih melekat gitu ya, waktu dia megang kasus Vina. Kenapa kok gue sakit hati gitu? Walaupun yang dikatakan sama Firdaus itu emang ada benernya, cuman ya Firdaus juga emang pengacara apa dia? Gue kagak kenal juga sama dia. Dia juga kan sama numpang tenar. Hotman Paris versus Rasman dan Firdaus Wibowo. Kalian dukung siapa? Kalau aku bingung. Saya menguruskan statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja. Anda kalau memang gentleman, nggak usah ngadu-ngadu kemana-mana, Hotman, adu ilmu saja, ya kan? Bagaimana tindakan para jaksa-jaksa yang datang langsung mengelilingi Bang Rasman Arif Nasution, klien saya? Jadi saya itu refleks,
Ya, ketika saya ingin menyeberang ke sana, tapi saya ditahan oleh jaksa dan akhirnya saya debat dengan jaksa. Oh. Saya menyeberang itu ingin melindungi klien saya. Oh. Nah, ini saya nggak terima sebagai pengacara. Aduh, lihat video mereka itu ya ketika bersidang. Aduh, lawak kali. Aku sebenarnya malas kawan-kawan untuk komen ya, karena mereka itu juga semua senior-senior lah kan. Kalau kita kan advokat junior. Tapi ya 10 tahun aku jadi pengacara dari 2016, belum pernah aku lihat ada sejarahnya orang ya naik ke meja pengadilan. Wah, itu keren. Sebenarnya masalah kemarin tuh simple aja. Grupnya Bang Rasman minta persidangannya terbuka, hakim minta tertutup karena mungkin ada yang dibahas yang hal yang tabu lah ya, atau menyangkut aneh-aneh ya. Tapi jangan gitulah ketua. Aduh ya kan, sampai harus esmosi ya, sampai datangin Bang Hotman terus naik di atas meja. Aduh Bang, ada cara-cara yang lebih benar Bang. Kita sama-sama catur wangsa, praktisi hukum. Ya kan, ada catur wangsa, ada 4, polisi, jaksa, hakim, pengacara itu dianggap setara oleh KUHAP. Ya kan ada caranya. Contohnya abang tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang dibilang hakim, walk out aja. Seperti waktu Hasibuan dalam perkara Jessica Mirna. Ya kan, hakim dianggap pada saat itu keberpihakan, walk out. Habis itu bersurat ke Mahkamah Agung, melaporkan ke Komisi Yudisial, ya kan, pengawas hakim, ya kan bisa lebih benar gitu. Itu dianggap kita baru mantap gitu kan. Kalau ini, aduh malu kali aku, aduh. Terus itu kenapa pengacara Bang Rasman itu sampai naik ke meja persidangan? Memang benar sih katanya, ada yang bilang kan ya persidangan udah selesai, ya tapi kan tetap aja, ya kita paham lah ya kondisinya. Mungkin pengacara Bang Rasman itu sedang memperjuangkan Bang Rasman gitu kan. Tapi jangan gitu juga lah caranya bos, ya kan. Kita kan satu sisi juga harus menjaga marwah persidangan yang terhormat, ya kan. Kita juga punya kode etik. Kita juga harus menjaga marwah pengacara kita, betul nggak? Ya kan, kita kan sebagai tugas profesi yang mulia, officium nobil. Tapi kalau caranya gini, sebelah mata lah orang lihat kita bos. Menurut kalian gimana kawan-kawan? Coba tulis di komentar, aku udah pusing. Halo para pengacara muda, Anda mau sukses? Anda mau punya klien 1000 naga, punya klien di seluruh kota dan di luar negeri? Caranya, jangan ikutin perilaku oknum pengacara seperti kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari. Pengusaha tidak suka seperti itu. Pengusaha tidak suka gaya seperti itu. Mereka mau pengacara yang elegan, penampilannya dapat dipercaya. Kalau soal cengengesan, sok jagoan, pengusaha itu punya koneksi di mana-mana. Nah ini nih, ini baru namanya pengacara yang patut kita contoh. Udah mah beradab, nggak petantang-petenteng. Kalau ngomong sama orang lain ya sopan, nggak arogan. Nah ini yang patut kita contoh ya, nggak kayak si Ono no. Ya ini kan perbedaan ya antara pengacara yang lagi naik daun dan pengacara yang lagi naik meja. Tapi yang jadi anehnya di sini, kenapa pengacara yang lagi naik meja itu dia ternyata bingung guys. Dia masih terheran-heran ya, kenapa dia tiba-tiba bisa naik di atas meja. Kalau kemarin awal itu ngomongnya refleks, sekarang udah beda lagi. Mungkin karena rame ya, ketar-ketir juga ya. Nah dari video ini ternyata banyak juga nih ya. Wah ini netizen ngedit nih guys. Kalau ada video-video editan itu bukan editan saya loh ya, itu edit-editannya netizen nih guys. Oke, seperti apa videonya? Kita lanjut videonya. Itu naik ke meja, apa namanya, spontannya apa? Saya nggak pernah niat naik ke meja, karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja, karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja, gitu. Jadi itu refleks saya. Bohong lah, pernah taekwondo, kungfu segala macam itu, refleks aja kaki atas meja itu bohong. Gak benar kau tuh. Untuk semua warga negara Indonesia, tolong aku. Siapa yang menaikkan
Bapak pengacara ini ke atas meja. Tolong ngaku. Malu-maluin, bang, malu-maluin. Kayak juga pengacara gitu lu naik meja. Di mana wibawa lu sebagai pengacara? Kok geplak juga. Allah bang, aku juga nggak tahu bang, siapa yang naikin lu di atas meja bang? Coba ya, bentar gue tanya tembok dulu. Siapa tahu tembok ini bisa menjawab siapa yang naikin lu di atas meja bang. Coba abang tanya bang. Siapa tahu dia bisa jawab bang. Abang ini ya rada-rada ya. Kira-kira siapa nih guys? Sedangkan abang naik di atas meja dengan keadaan sadar. Malah bilang siapa yang naikin gue di atas meja. Gue mau nanya siapa bang. Halo abang, please abang, jangan amnesia bang. Hal-hal yang terjadi kemarin di Pengadilan Jakarta Utara, ya, yang mana saudara Hotman sebagai pelapor dan sebagai terlapor yaitu saudara Rasman Nasution. Jadi pada sidang kemarin itu sangat telah menciderai, melecehkan peradilan kita di Indonesia, ya. Yang mana apapun alasan saudara Rasman, apapun alasannya mengatakan mau berbicara lah, mau menyampaikan pendapat lah, saya rasa itu sudah ada ruang, ya, sudah ada ruang yang telah disediakan oleh negara, ya, dalam peradilan itu, ya. Jadi tidak ada alasan bahwa saudara Rasman mendatangin atau memegang baju daripada saudara Hotman itu sangat tidak elok, ya. Dan itu juga sampai harus teriak-teriak, ya, meminta hakim untuk diganti. Alasan apa yang saudara sampaikan sehingga saudara dengan bersikeras, dengan semenang-menang berteriak-teriak di sidang pengadilan yang terhormat itu meminta hakim untuk diganti. Sebenarnya ada proses yang harus saudara tempuh, tidak harus dengan cara-cara yang sebagaimana yang sudah saudara lakukan itu. Nah, itu juga bahwa mengganti hakim ketua ataupun tiga-tiganya dengan hakim anggota itu harus ada dasar hukumnya, ya. Tidak semenang-menang kita sebagai terdakwa untuk meminta secara gamblang dengan kekerasan, dengan ucapan-ucapan yang kotor, kita meminta hakim untuk diganti. Itu tidak bisa, ya. Itu hakim yang bertugas pada saat itu harus berdasarkan putusan ketua pengadilan, dan itu sudah ada aturan khusus, ya, di dalam dunia peradilan kita. Nah, yang berikutnya ada oknum pengacara yang datang sampai lompat di atas meja. Itu sangat tidak elok untuk dibuat, ya. Bahkan ini perbuatan daripada oknum pengacara tersebut telah mengengkangi atau merendahkan peradilan kita di Indonesia. Benar. Oleh karena itu, ini oknum pengacara, ya, perlu juga organisasi dimanapun saudara berada harus ini dievaluasi, ya, harus ditindak ini. Kita minta ini kepada organisasi yang bersangkutan supaya SK dan kartu keanggotaan advokatnya dicabut. Supaya apa? Jangan lagi ada oknum-oknum pengacara yang semenang-menang melecehkan ataupun merendahkan daripada martabat peradilan kita itu. Ya, ini fenomenal. Ini baru kali ini terjadi di dunia peradilan di Indonesia. Nah, ini juga menjadi pandangan terhadap negara kita dengan beberapa negara yang ada di dunia. Baru pertama kali nih guys. Jadi ya, setelah lama sekali ya di peradilan Indonesia ini, baru satu kali ini pertama kayaknya ya di Indonesia. Nggak tahu di dunia ada nggak yang seperti ini, tapi kayaknya sih nggak ada ya. Ada oknum pengacara yang tiba-tiba naik ke meja pengadilan. Nah, sebenarnya sepele ya, itu masalahnya kan cuman gara-gara Bang Rasman meminta untuk persidangannya secara terbuka. Tapi yang jadi sangat disayangkan ini ya ini oknum pengacaranya ini, kenapa kok bisa sampai naik meja. Nah, sebenarnya nggak gimana gitu ya, ya awalnya kan bikin heboh ya, tapi yang bikin lucu itu pernyataan ini loh guys, pernyataan dia loh yang ngomong udah jelas-jelas dia sendiri yang naik ke atas meja lah, kok masih tanya ya. Bingung
kenapa kok saya bisa di atas meja? Lah kok dia aja bingung, lah apalagi kita, guys. Dia aja bingung apalagi kita, guys. Ya sama halnya dengan gini lah ya. Kita lagi makan nih, atau kita lagi minum, terus kita bingung. Loh, kok kenapa kok tiba-tiba kok saya kenyang, kok kenapa tiba-tiba sama saya makan? Nah kan kocak ya guys ya. Tapi memang untuk Bang Daus ini memang top lah ya, untuk bisa menghibur lah. Kemarin kan udah bosen ya membahas kasusnya si Samiun. Nah ternyata kan sekarang ada nih kasus yang bikin heboh ya, lagi viral dan bikin kita terhibur juga lah ya guys ya. Lagian ya di sini juga aku membuat video ini kan cuman buat hiburan aja ya guys ya. Jadi mudah-mudahan gak ada ya yang tersinggung dengan video ini. Ya memang usia kayak gitu, usia segitu kayak Bang Rasman sama Bang Daus lagi lucu-lucunya ya guys ya. Jadi inget nih pas waktu dulu ada statement apakah tawas itu bisa diganti dengan kacamata. Kalian masih inget gak guys? Wah ini kira-kira kalian dukung Bang Hotman Paris atau dukung Bang Rasman Nasution guys? Silahkan tulis di komentar. Tapi kayaknya ya mungkin hampir 90% atau 99% ini pastilah mendukung Bang Hotman Paris. Udah mau orangnya baik, kaya raya, terus punya adab ya, nggak petentang-petenteng. Kalau ngomong diwawancarai juga sopan, nggak ada sifat arogannya gitu loh. Ya itu beda sih ya. Jadi antara pengacara senior dan yang belum senior itu ya pasti beda lah. Cara beliau menanggapi kasus, terus cara beliau menyikapi pada saat posisi seperti itu. Ya kalau yang udah dewasa, udah senior ya pasti tenang lah. Jadi nggak ada itu emosi apa sampai mau baku hantam. Nggak ada sih. Wah ini dari sini aja kita bisa menuai pujian ya untuk Bang Hotman Paris. Ya mudah-mudahan untuk Bang Hotman selalu diberikan kesehatan ya. Terus mudah-mudahan lah untuk kasus ini cepat selesai ya. Karena ya gimana ya, kurang elok lah ya guys ya. Lihat oknum advokatnya yang seperti itu. Nah oke guys, jadi gimana guys pendapat kalian setelah menonton video barusan? Di sini banyak sekali ya video-video yang sudah bikin kita ngakak dan pokoknya kocak abis nih guys. Apalagi liatin apa komentar-komentar dari netizen ya. Top banget nih. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan ya video-video terbaru terkait kisruh yang terjadi antara Bang Hotman Paris versus Rasman Nasution terkait pencemaran nama baik. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys yang sudah menonton video ini dan nantikan video dari kami selanjutnya.